Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi selamat lingun alatai, salam sahujud karenda malempang, adil kata linu, baca ramin kasaruga, basengat kajuwata, harus. Yang sama-sama kita hormati, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah hadir bersama kita pada malam hari ini. Pasangannya calon nomor urut 1 Bapak Insinyur Ben Brahim S. Bahat MMMT dan Bapak Dr. Haji Ujang Iskandar STMSI, dan pasangan nomor urut 2 Bapak Haji Sugianto Sabran dan Haji Diprato Esos MM. Yang saya hormati rekan-rekan kami, anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah beserta Pak Sekretaris dan jajaran. Yang kami hormati rekan kami Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta anggota, para tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang menyaksikan acara debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2002 pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat bersama-sama menyaksikan debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya, kami keluarga besar KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU se-Indonesia malam hari ini berduka cita yang sedalam-dalamnya. Pada malam hari ini orang tua dari Ketua KPU RI Pak Arief Budiman, yaitu Pak Haji Muhammad Sujadi, meninggal dunia. Tadi malam anggota KPU Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Bapak FND SMSI, juga meninggal dunia. Dan juga kami keluarga besar KPU Kalimantan Tengah juga mengucapkan duka, turut berduka yang sedalam-dalamnya atas meninggal dunianya Bapak Haji Sabran bin Amud, orang tua Bapak Haji Sugianto Sabran. Kita mendoakan bersama semoga beliau-beliau yang telah mendahului kita diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pemirsa yang saya hormati, acara debat publik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu jenis kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana terdapat dalam Peraturan KPU nomor 11 tahun 2020. Pada pasal 20 ayat 1 dinyatakan bahwa debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KIP Aceh atau KPU Kota, dan disiarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta. Oleh karena itu, pada saat ini KPU Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng TPRI Kalteng untuk menyiarkan langsung acara debat agar dapat disaksikan oleh masyarakat Kalimantan Tengah secara luas, sehingga masyarakat diharapkan dapat mengenal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2020, mengetahui visi, misi, dan program mereka yang pada akhirnya dapat menentukan pilihan mereka pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Pada debat publik pertama ini, kita mengambil tema memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta pemerataan pembangunan dan kebijakan penanganan COVID-19, di mana penetapan jadwal debat serta tema telah kita sepakati bersama antara KPU Provinsi Kalimantan Tengah, tim pasangan calon, dan Bawaslu dalam rapat koordinasi persiapan debat publik antar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Tema memperkokoh persatuan dan kesatuan diangkat sebagai tema pertama dalam debat publik ini dengan alasan
untuk menunjukkan komitmen kita bersama, khususnya kepada seluruh pasangan calon, untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif pada seluruh tahapan pelaksanaan pilkada, khususnya pada masa kampanye ini. Kemudian, karena pelaksanaan pilkada tahun ini bertepatan dengan pandemi COVID-19, maka pemberlakuan protokol kesehatan penanganan dan pencegahan COVID-19 adalah sebuah keharusan. Karenanya, seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan, termasuk kegiatan debat publik pada malam hari ini, haruslah menerapkan protokol kesehatan penanganan pencegahan COVID-19 sebagai amanat dari PKPU nomor 13 tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua dari peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan pada masa bencana alam COVID-19. Tema ini juga diangkat dalam debat pada malam hari ini. Masyarakat Kalimantan Tengah akan mengetahui bagaimana strategi seluruh pasangan calon dalam upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 di Kalimantan Tengah. Akhirnya, kepada seluruh pasangan calon kami sampaikan selamat mengikuti kegiatan debat publik ini. Dan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, selamat menyaksikan debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Mereka adalah putra-putra terbaik Kalimantan Tengah yang akan mengemukakan visi, misi, dan program mereka untuk membawa kemajuan bumi Tambu Mungai, bumi Pancasila, Kalimantan Tengah yang kita cintai ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Ya, terima kasih Ketua KPU Kalimantan Tengah atas sambutannya. Dan pemirsa serta hadirin, boleh saya minta tepuk tangannya terlebih dahulu? Terima kasih. Sesaat lagi kita akan memanggilkan masing-masing pasangan calon untuk dapat naik ke atas panggung dan juga menempati tempat yang sudah disediakan sesuai dengan nomor urut. Kami panggilkan untuk paslon nomor urut 1, Insinyur Ben Brahim S. Bahat MMMT dan Dr. Haji Ujang Iskandar ST MSI. Dan inilah paslon nomor urut 2, Haji Sugianto Sabran dan Haji Edi Pratowo Esos MM. Kedua paslon sudah menempati tempat masing-masing sesuai dengan nomor urut. Para pemirsa, rangkaian debat kali ini terdapat sejumlah aturan atau tata tertib debat yang telah disepakati bersama. Dan berikut kita simak tata tertib debat. Debat publik pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah 2020. Perhitungan waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Pasangan calon tidak boleh menjawab melewati dari waktu yang ditentukan. Jawaban harus sesuai dengan tema yang ditentukan, fokus, dan tidak melebar. Dilarang menyerang persoalan yang bersifat pribadi pasangan calon lain. Pasangan calon dilarang menginterupsi jawaban atau tanggapan pasangan calon lain.
Pendukung dilarang memprovokasikan, mengganggu atau menimbulkan kegaduhan ketika debat berlangsung. Bila melanggar, akan dikeluarkan dari lokasi debat. Pasangan calon dan seluruh undangan wajib memenuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Ya, itu tadi adalah tata tertib debat yang sudah kita simak bersama. Dan selanjutnya kami akan membacakan atau memperkenalkan kepada Anda tim penyusun materi debat hari ini. Materi atau pertanyaan sudah disusun oleh tim penyusun materi yang sesuai dengan latar belakang dan bidang kepakarannya. Untuk menjaga independensi pertanyaan hingga kini tidak diketahui oleh pihak manapun kecuali oleh tim pakar sendiri. Dan berikut tim penyusun materi. Profesor Dr. Sulmin Gumiri MSc, Bidang Kepakaran Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Dr. John Rete Alfrisandi Esos MSI, Bidang Kepakaran Bidang Sosial Politik. Dr. Sadiani MH, Bidang Kepakaran S3 Ilmu Hukum. Farid Zakio Pianor Esos MSI, Bidang Kepakaran Bidang Sosial Politik. Dan Dr. Pranata SPD MSI, Bidang Kepakaran Manajemen Pendidikan. Baiklah, sebelum pasangan calon menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim penyusun materi, kita akan mendengarkan visi dan misi yang akan disampaikan oleh masing-masing paslon. Namun sebelumnya saya menyampaikan bahwa kesempatan pertama untuk menyampaikan visi dan misi ini diberikan kepada paslon nomor urut 2 karena beberapa hari yang lalu KPU telah mengadakan pertemuan dengan tim paslon untuk melakukan pengundian menentukan siapa yang menjawab pertama dalam debat malam hari ini. Dan saya juga akan sampaikan ada waktu 30 detik di mana akan ada bunyi. Dan di 10 detik terakhir sampai waktu habis akan ada bunyi gong sebagai tanda berakhirnya waktu yang sudah diberikan. Sudah cukup jelas? Baik. Untuk itu kami berikan kesempatan pertama kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, adil kata lino, bercermin ke surga, basengat ku jubata, harus. Bapak Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya, para penulis dan paslon nomor 1 yang kami hormati, dan masyarakat Kalimantan Tengah yang kami cintai. Sebelum kami menyampaikan visi misi, izinkanlah kami memohon doa dari seluruh masyarakat Kalimantan Tengah atas berpulangnya ayahanda kami tercinta Haji Sabran Effendi Ahmad bin Ahmad di Rumah Sakit Medistra Jakarta Jumat 6 November 2020. Semoga almarhum husnul khotimah dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Baiklah, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya Haji Sugianto Sabran bersama Haji Edi Portowo, calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 2, mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Tengah atas dukungan dan kerjasamanya selama ini sehingga tercapainya pembangunan dalam 5 tahun terakhir. Dengan demikian, pembangunan Kalimantan Tengah memerlukan kesinambungan dalam berbagai sektor. Dalam 5 tahun depan, pembangunan Kalimantan Tengah merupakan upaya melanjutkan yang sudah ada, menuntaskan yang masih separuh jalan, dan berinovasi untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Karena itu visi kami adalah terwujudnya Kalteng semakin berkah, yaitu bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis. Dalam mewujudkan visi misi Kalimantan berkah, kami menetapkan visi 5 misi. 1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif, dan berwawasan lingkungan. 2. Memperkuat ketahanan daerah dan mengantisipasi perubahan global. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. 4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing. 5. Meneguhkan Kalteng yang beriman, berbudaya, dan bersetaraan gender.
Satu kunci yang kami inginkan sungguhkan adalah lanjutkan. Kami mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh elemen masyarakat Kalimantan Tengah untuk menjadi bagian dari gerakan bersama untuk melanjutkan pembangunan Kalimantan Tengah semakin berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya kami persilakan untuk paslon 1 juga menyampaikan visi dan misi. Durasi atau waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Ben Ujang menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya ayahanda tercinta, yaitu Haji Sabran Apandi, ayahanda Bapak Sugianto Sabran. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Tapi selamat lingkungan alata sembah sujud keren dan melempang. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam. Sugeng Adalu, selamat malam seberataan. Yang kami hormati dan kami banggakan KPU, Bawaslu, dan para panelis. Yang kami hormati sahabat kami, Bapak Sugianto Sabran dan Bapak Edi Pratowo, serta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang kami cintai dan kami banggakan. Kalimantan Tengah punya sumber daya alam yang luar biasa, namun terlihat masih banyak masyarakat yang miskin, pengangguran, dan infrastruktur yang sangat buruk. Akibatnya, kita lihat banjir di mana-mana, di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Pemerintah provinsi mestinya hadir paling depan menyelesaikan persoalan ini. Dan kami, Ben Ujang, hadir dengan visi besar, mewujudkan Kalteng maju, sejahtera, dan mandiri. Dan kami pun mempunyai program, yaitu memberikan beasiswa untuk S1, S2, S3, dan juga memberikan BPJS secara gratis, memberikan BLT, memberikan sembako, dan menyiapkan lapangan kerja untuk 50.000. Dan juga di sini Ben Ujang akan membangun jalan-jalan yang rusak, pelabuhan, airport, dan embarkasi haji, dan prasarana yang lainnya. Ben Ujang akan hadir paling depan membela hak-hak masyarakat dan tanah adat. Kami akan memastikan semua masyarakat Kalimantan Tengah berdaulat dengan tanahnya sendiri. Insya Allah. Bersama pemimpin perubahan, Ben Ujang, Kalteng baru, maju dan bermartabat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai. Ya, waktunya sudah habis. Dan demikian tadi kita sudah sama-sama mendengarkan visi dan misi yang disampaikan oleh masing-masing paslon. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami masih akan kembali di segmen berikutnya usai jeda pariwara berikut ini. Marilah sukses tampilkan Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember 2020. Ayo datang ke TPS. Anda kembali bersama kami dalam debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 2020. Saat ini kita telah memasuki segmen yang kedua, berisi mengenai pendalaman visi misi dan program masing-masing paslon. Aturannya adalah paslon menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi yang terdapat dalam amplop di dalam kotak berikut. Masing-masing paslon diperkenankan untuk mengambil 2 amplop, baik paslon nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 2. Sudah cukup jelas, Bapak? Baik, kita awali dari paslon nomor urut 1 untuk bisa mengambil amplop di dalam kotak. Silakan. 2 amplop, Pak. 1 amplop dulu diambil. Ya. Dan 1 lagi.
Ya, silakan Bapak kembali ke tempat. Dan inilah pemirsa 2 amplop yang sudah diambil oleh paslon nomor urut 1. Saya akan tandai di sini. Baik, dan langsung saya buka amplopnya yang sudah disusun oleh tim penyusun materi. Ini merupakan pertanyaan untuk paslon 1. Pertanyaannya adalah, di antara 14 kabupaten kota yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, masih banyak ibu kota kecamatan atau desa yang terisolasi dan tertinggal dalam sarana dan prasarana infrastruktur karena belum mendapat perhatian pemerataan pembangunan oleh kepala daerah kabupaten kota. Sehingga kecamatan desa ini selamanya belum sejahtera meskipun di sekitar mereka ada perusahaan besar yang mengeruk hasil bumi berupa batu bara, emas, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana tindakan paslon jika terpilih menjadi gubernur dalam menyikapi kondisi tersebut nantinya? Kami berikan kesempatan Bapak 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, yang pertama ya, pemimpin harus mau mendengar apa kata rakyatnya. Yang kedua, pemimpin harus mau melihat apa yang dikatakan oleh rakyatnya. Ketiga, pemimpin harus mau merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Sudah tentu dalam hal ini perlu ya, nanti kami akan turun langsung ke lokus di mana hal-hal tadi disampaikan daerah terisolasi bersama dengan pemimpin daerah sampai ke tingkat desa. Dengan kebersamaan pasti kita bisa mengatasi ya. Kabupaten terbatas, kecamatan terbatas, DIY terbatas, maka provinsi harus turun untuk mengeroyok, ya, menangani jalan untuk menembus keterisolasian di Kalimantan Tengah ini. Tanpa kebersamaan kita tidak akan bisa. Sekali lagi, pemimpin, terutama pemimpin tingkat provinsi, harus mau turun ke daerah, harus mau merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat selama ini. Di mana-mana kita lihat jalan provinsi rusak parah, dan ini membuat harga 9 bahan pokok naik meroket dan produksi tidak bisa diangkut, sehingga masyarakat semakin miskin dan semakin menderita. Demikian, ada tambahan? Ya, pasangan nomor urut 1, Bapak Ibu sekalian, kami secara berkala akan turun dan berkoordinasi kepada setiap kabupaten kota. Intinya adalah gubernur, wakil gubernur bersama-sama dengan para bupati, wali kota, terus kemudian para kepala dinas, camat, dan desa bersatu untuk membangun seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Ya, waktu sudah habis, kita berikan tepuk tangan. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi pernyataan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Saya rasa dari nomor 1 selalu membicarakan masalah infrastruktur menjalan ke provinsi. Terus masalah desa, kita ada 1434 desa se-Kalimantan Tengah. Ada terletak di Kapuas 214 desa. Ada desa sangat tertinggal di Kapuas, 7 desa. Ada 107 desa yang tertinggal. Ada desa, sisanya desa maju dan mandiri. Saya rasa Pak Ben nggak gampang. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana Pak Ben mengurus provinsi 1434 desa, sedang mengurus kabupaten aja tidak mampu. Nah, terus yang kedua Pak Ben, mengenai infrastruktur, kita mengurus daerah Pak Ben dari Bundaran Besar sampai ke Dedahub itu adalah dana provinsi 327 miliar kami masukkan ke dana kesana multi-yes dan reguler. Nah, ini di mana Pak Gubernur tidak adil dalam hal ini. Ini butuh waktu, tidak gampang Pak. Ini butuh waktu. Kalau saya katakan Pak, yang infrastruktur kalau selalu disalurkan ke provinsi, karena koordinasi di antara 13 kabupaten satu kota, Bapak Ibu, itu yang paling susah Bupati Kapuas. Kepala dinasnya semuanya, karena bupatinya rejim, kalau sudah jolim, bupati yang jolim, itu susah. Apalagi kalau jadi gubernur.
Ini keadaannya, fakta saya bicara, saya tidak mengada-ada. Saya selaku gubernur paling susah koordinasi dengan namanya Bupati Kapuas Pak Ben Ibrahim. Terima kasih. Ya, demikian pemaparan dari paslon nomor urut 2. Dan kami persilakan paslon 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya kira ya, metode kami tadi turun ya ke kabupaten kota. Kita lakukan koordinasi. Apa yang harus kita perbuat untuk kabupaten itu dan untuk seluruh ya infrastruktur di Kalimantan Tengah. Pasti ya kita undang semua, mulai dari bupati, DPR, camat, kepala desa. Apa yang harus kita lakukan? Kita keroyok bersama-sama. Ya. Dan dengan kebersamaan sekali lagi ya, saya kira tidak susah. Dan saya terus terang Bapak Ibu, 24 jam saya buka rumah jabatan itu. Nggak ada kesulitan, masyarakat terbawah pun bebas masuk ke rujak. Nah ini ya, saya pikir ya tidak terlalu susah saya ini kalau masalah koordinasi, selalu siap. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2, Bapak, untuk bisa mengambil kedua amplop yang telah disediakan di dalam kotak. Silakan. Ya. 2 amplop, baik. Silakan Bapak untuk kembali ke tempat. Dan 2 amplop yang diambil oleh paslon nomor urut 2 sudah saya pegang saat ini dan akan saya tandai. Baik, kami akan membacakan pertanyaan selanjutnya untuk paslon nomor urut 2. Ini adalah pertanyaan yang telah disusun oleh tim penyusun materi debat pertama kali ini. Sampai hari ini, penyebaran COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat, termasuk juga di Kalimantan Tengah. Pandemi ini telah berdampak yang sangat luas, tidak saja berupa ancaman terhadap kesehatan, tetapi juga telah menyebabkan terpuruknya perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah. Bagaimanakah strategi paslon untuk memulihkan ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 ini? Kami berikan kesempatan, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Tentu kami sejak awal pada tanggal 17 Maret 2020 sudah mengeluarkan Pergub untuk penanganan COVID, dan tanggal 20 siaga darurat, dan kami adalah ketua Satgas pemerintah provinsi untuk penanganan COVID se-Kalimantan Tengah. Kami sudah melakukan penanganan, yaitu dari dampak pertama menyiapkan anggaran kami siapkan 500 miliar lebih, yaitu penanganan dampak selamat masyarakat dan kesehatan masyarakat itu 200 miliar, dan juga dampak dari ekonomi UKM-nya ada 70 miliar. Sisanya itu untuk bantuan ke masyarakat yang terdampak secara langsung karena banyak ekonomi masyarakat yang turun. Baik pun kami sampaikan bantuan secara tunai, bantuan sembako, ini kami lakukan langkah-langkah. Kami melakukan 2 hal. Memang COVID ini tidak perlu ditakuti. Yang pertama, COVID harus dikendalikan. Alhamdulillah sekarang COVID berada di angka 4.000 sekian kabupaten kota. Itu kami bisa sekarang angka kesembuhan ada di 90%, berarti bisa. Nah, terus ekonomi harus jalan. Bagaimana ekonomi itu tumbuh? Mudah-mudahan Desember 2020 nanti triwulan 4 bahwa ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh. Nah, termasuk di 13 kabupaten kota. Di Kapuas itu tertinggi COVID yang ketiga di Kalimantan Tengah. Ada 24 orang yang sudah meninggal di Kapuas. Dan sekarang juga ada satu pasien kemarin meninggal dalam minggu ini. Berarti penyakit itu ada di tempat. Ini juga harus kita kendalikan, kami membantu. Kami tracking, kami mapping, kami terus rapid test, dan terus mengedukasi dan menghimbau terus pada masyarakat, sosialisasi terus ke masyarakat. Bagaimana penggunaan masker, bagaimana mencuci tangan dan desinfektan air yang mengalir, terus bagaimana menjaga jarak. Terima kasih. Baik, itu dia jawaban dari
Paslon nomor urut 2, selanjutnya kami persilakan kepada Paslon 1 untuk menanggapi jawaban dari Paslon 2. Durasi Anda 1 menit 30 detik, dimulai saat Anda berbicara. Baik, tadi kita tidak mendengar ya, bagaimana strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama di Kalimantan Tengah berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasien-pasien kami dari Kapuas ini ya kita rujuk ke provinsi Doris Silvanus sering penuh. Ini saran saya ke depan ya, seperti kami di Kapuas, kami kontrak hotel bintang 3 untuk penanganan COVID-19 ini. Karena kalau kita tangani di rumah sakit tidak cukup. Nah inilah strategi ya. Jadi dua hal. Terima kasih. Iya, setelah kami keliling di Kalimantan Tengah, memang terjadi multidimensi persoalan, yaitu masalah pendidikan karena COVID, terus kemudian masalah ekonomi, infrastruktur. Maka kami ada kartu Kalteng Sejahtera ya. Di kartu Kalteng Sejahtera ini kami akan membagi bantuan langsung tunai kepada masyarakat, kemudian memberikan beasiswa, BPJS gratis, dan kemudian kami juga nanti akan membuka lapangan pekerjaan dan sembako murah. Insya Allah dengan begini ekonomi masyarakat akan terjaga se-Kalimantan Tengah. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Paslon 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Jadi saya mengklirkan Pak Ben, rumah sakit provinsi itu selalu ada untuk seluruh pasien yang ada kena COVID di kabupaten kota Kalimantan Tengah. Nah terus yang kedua juga, koordinasi dan Kapuas itu paling susah, dinas kesehatan juga susah. Berarti yang susah itu karena bupati yang susah dihubungin. Memang dilarang anak buahnya. Bantuan dari kami COVID dari provinsi untuk 500.000 per kakak itu ditolak oleh Pak Ben Ibrahim langsung pakai surat. Nah ini kan tidak benar, tidak sayang dan masyarakat, kan kasihan masyarakat Kapuas. Kami pun mengeluarkan kartu juga, sama kartu berkah. Ini sudah berlaku sejak kami jadi gubernur. Kalau gratis-gratis itu sudah paling gampang. Yang penting bagaimana mencari uangnya yang penting. Pak Ben. Ya, saya kira yang lebih penting adalah bagaimana untuk melakukan tracking itu penting terhadap pasien yang terus ada, ya itu penting. Kemudian stimulus ekonomi juga harus diberikan supaya ada kesinambungan di dalam mengatasi pandemi dan menghadapi pandemi COVID ini. Terima kasih. Baik. Ya, selanjutnya saya akan kembali membuka amplop yang tadi sudah saya tandai. Ini adalah amplop yang dipilih oleh paslon nomor urut 1. Setelah saya bacakan pertanyaan, Bapak berkesempatan untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam amplop yang telah disusun oleh tim perumus materi. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Agenda untuk memperkokoh NKRI menghadapi berbagai tantangan dinamika stabilitas politik. Stabilitas di area lokal sangat penting sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, terpeliharanya kebinekaan serta terwujudnya partisipasi masyarakat. Isu penting yang perlu disikapi secara serius diantaranya yaitu isu sentimen SARA, eksploitasi politik, identitas, ujaran kebencian dan maraknya berita hoax. Jika Anda terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, apa agenda konkret Anda untuk mewujudkan stabilitas politik serta apa upaya strategis Anda dalam penguatan demokrasi di Kalimantan Tengah? Kami berikan kesempatan untuk menjawab, durasi 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Bapak Ibu sekalian, Kalimantan Tengah ini terdiri dari 14 kabupaten kota yang beraneka, yang banyak suku agamanya dan mempunyai falsafah umat betang. Maka dari itu ketika Ben Ujang dipercaya oleh masyarakat Kalimantan Tengah, kami akan memperlakukan semua masyarakat itu secara adil. Kemudian pembangunan juga merata. Juga pendidikan, tidak membedakan suku agama. Nah, maka dari itu dengan adanya kita pemilu gubernur, wakil gubernur ini juga, kami sekalian juga ingin mengajak
kita hindari ujaran-ujaran kebencian, kemudian menghujat satu dengan yang lain, menuduh yang bermacam-macam ya. Karena apa? Kami berharap bahwa pemilu gubernur dan wakil gubernur ini nanti akan terpilih, yaitu gubernur dan wakil gubernur yang betul-betul yang terbaik dan disukai oleh masyarakat Kalimantan Tengah, sehingga masyarakat akan maju dan sejahtera ke depan. Silakan. Baik, ya saya kira ya yang cerdas, merakyat ya, juga berprestasi. Ini penting ya, dan saya pikir ya saya tidak susah. Siapa saja yang mau berkomunikasi sama saya selalu terbuka. Nggak pernah saya menolak, nggak pernah saya susah menerima orang. Tadi saya katakan orang dari kampung sekalipun